Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 108 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kita ulas selama ini. Perkenalkan dulu, nama saya Dwiki. Nama saya Iva. Nama saya Hilman Adian. Nah, di sini saya menjelaskan tentang objek kajian. Objek kajian kita ini tepatnya ada di salah satu pom bensin di dekat Telkom City, yaitu di SPBU di Gunung Soang, tepatnya di dekat Kria. Nah, di sini ada definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayanan atau server, serta aturan yang mengatur kedatangan pelanggan agar memproseskan masalah pelayanan antrian, di mana dijadikan ada 5 komponen, yaitu pola kedatangan pelanggan, pola pelayanan, jumlah pelayanan, kapasitas pelayanan yang dapat menampung, dan aturan dalam mana para pelanggan dilayani. Nah, di sini ada disiplin antrian. Disiplin itu ada 4, yaitu yang pertama FCFS atau first come first serve, yaitu orang yang pertama kali datang itu adalah orang yang akan pertama kali dilayani. Dan yang kedua ada LIFO atau last in first one. Itu artinya yang terakhir datang maka akan terakhir tersebut dilayani lebih dahulu. Yang ketiga ada random atau pelayanan diberikan dengan memilih pelanggan secara acak. Itu ada prioritas 4, yang terakhir yaitu prioritas, yaitu pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dilayani terlebih dahulu, seperti misalnya IRD atau UGD. Ya, yang kelima ada Robust Operation Service Time atau SOT, yaitu pelayanan dalam waktu yang cepat. Yang keenam ada Longest Operation Time atau LOT, yaitu pelayanan dalam waktu yang lama. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan pada keadaan kita, yaitu pada pukul 16.00 hingga pukul 18.00. Terdapat keseluruhan data atau 78 kendaraan yang masuk dalam antrian SPBU Gunung Soang. Nah, di sini ada data inter-arrival time, service time, hingga ideal time of service. Dimana kalau misalkan ada data yang minus, berarti itu ada kesalahan dalam menentukan datanya. Berikut tingkat kedatangan pelanggan saat peak time. Jadi berdasarkan pengamatan, jumlah kendaraan masuk itu berada pada pukul 17.45 hingga pukul 18, itu sebanyak 16 kendaraan. Kemudian ada pengolahan data. Langkah pertama adalah melakukan uji kehidupan distribusi terhadap pola kedatangan. Menghitung ukuran kinerja sistem antrian. Yang pertama adalah menghitung tingkat kedatangan konsumen setiap jam, di mana dari perhitungannya adalah kita mendapatkan 38 kendaraan setiap jamnya. Kemudian kita juga mencari kecepatan pelayanan setiap jam, dan hasilnya adalah 40 kendaraan setiap jam. Ketiga adalah mencari tingkat intensitas pelayanan, di mana rumusnya adalah ROL 9 lambda per mil, dan mendapatkan hasil sebesar 95% ia bekerja dan 5% lagi ia menganggur. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam antrean adalah 18 kendaraan dalam antrean, dan rata-rata kendaraan dalam sistem adalah 19 kendaraan. Waktu rata-rata dalam sistem adalah 30 menit, dan waktu rata-rata dalam antrian adalah 28,5 menit. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan kami pada waktu non-peak time atau pada pukul 13.45 hingga pukul 15.45, di mana di sini kita mendapatkan 50 kendaraan dalam antrian SPBU Gunung Soang. Di sini juga ada data inter-arrival time, service time, juga data real time of service-nya. Nah, di sini adalah tingkat kedatangan pelanggan saat non-peak time, di mana jumlah maksimumnya hanya 8 kendaraan, yaitu pada pukul 14.00 hingga pukul 14.15. Sama seperti yang tadi, dilakukan juga pengolahan data. Yang pertama adalah melakukan uji distribusi pola kedatangan dengan distribusi Poisson dan pola pelayanan dengan uji distribusi eksponensial. Nah, di sini ada uji distribusi eksponensial pada pola pelayanan, di mana didapatkan 0,05, berarti pola pelayanannya itu bersifat distribusi eksponensial. Langkah kedua adalah menghitung ukuran kinerja
kerja sistem antrian. Yang pertama adalah menghitung tiket kedatangan nasabah setiap jam, di mana rumusnya adalah lambda sampai dengan 3.600 dibagi rata-rata kedatangan kendaraan setiap jamnya dan mendapatkan hasil sebanyak 22 kendaraan setiap jam. Dan rata-rata kecepatan pelayanannya adalah 25 kendaraan setiap jam. Kemudian tingkat kegunaannya adalah 88% sibuk dan 12% yang menganggur. Waktu rata-rata dalam sistem adalah 19,8 menit dan waktu rata-rata dalam antriannya adalah 17,6 menit. Baik, Pak. Jadi di sini kita menganalisis waktu peak time-nya. Dia data interarrival dan service time memiliki distribusi yang berbeda. Berdasarkan pengujian Komogrov, Smirnov di BMSPSS, untuk data interarrival distribusi Poisson dan Poisson dan service time-nya distribusi eksponensial. Terus ada yang memiliki rata-rata kecepatan kedatangan sebesar 38 konsumen per jam. Sedangkan rata-rata kecepatan pelayanan 40 konsumen per jam. Walaupun saat non peak time kecepatan kedatangan sudah cukup tinggi. Waktu probabilitas pelayanan sibuk atau faktor utilitas fasilitas sebesar 95% sibuk dan 5% menganggur. Terus ada jumlah rata-rata dalam antrean tersebut adalah 18 konsumen dan jumlah rata-rata dalam sistem tersebut adalah 19 konsumen. Waktu rata-rata dalam antrean tersebut adalah 30 menit dan waktu rata-rata dalam sistem tersebut adalah 28,5 menit. Nah, ini ada analisis waktu non peak time. Untuk yang non peak time, data interarrivalnya setelah dicoba di Kolmogorov, Smirnov di BMSPSS, arrivalnya sama kayak tadi Poisson dan service time-nya eksponensial. Karena saat peak time maka data-data yang didapat lebih besar daripada non peak time. Terus antrian memiliki rata-rata kecepatan kedatangan 22 konsumen per jam. Dan rata-rata kecepatan pelayanannya yaitu 25 konsumen per jam. Terus ada waktu probabilitasnya itu sibuknya 88% dan menganggurnya 12%. Terus jumlah rata-rata antrean tersebut adalah 7 konsumen. Serta sejumlah rata-rata dalam sistem tersebut adalah 4 konsumen. Waktu rata-rata dalam antrean 17,6 menit. Dan waktu rata-rata dalam sistem tersebut adalah 19,8 menit. Jadi kesimpulannya model antrean SPBU Bojong Soang itu M1. Terus dapat diartikan bahwa model menyatakan tingkat kedatangan pelanggan mengikuti sebaran Poisson dan tingkat waktu pelayanan mengikuti sebaran eksponensial. Disiplin antrian yang digunakan adalah FCFS yaitu first come first serve. Dengan kapasitas maksimal antrean dan banyaknya sumber masukan adalah tak terhingga atau dapat dikatakan jumlah pelanggan yang masuk dalam antrian tak terhingga dan ukuran atau besarnya populasi masukan adalah tak terhingga. Nah, ini ada kesimpulan yang kedua. Pada saat peak time didapatkan rata-rata tingkat fasilitas layanan sibuk pro mencapai 90%. Terus peluang fasilitas pelayanan menganggur hanya sebesar 5%. Terus jumlah rata-rata konsumen yang menunggu yaitu sebanyak 7 konsumen. Jumlah rata-rata yang menunggu dalam sistem 8 konsumen. Waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen untuk menunggu itu 28,5 menit dan waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen untuk menunggu dalam sistem yang sedang dilayani yaitu selama 30 menit. Nah, ini ada kesimpulan pada saat non peak time. Untuk rata-rata tingkat fasilitas layanan sibuk itu 88% dan yang menganggurnya 12%. Rata-rata yang menunggu dalam antrian 7 konsumen. Terus rata-rata konsumen yang menunggu dalam sistem itu 8 konsumen. Terus waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen untuk menunggu dalam antrian yaitu 17,6 menit. Sedangkan waktu rata-rata yang dihabiskan konsumen untuk menunggu dalam sistem atau waktu yang sedang dilayani yaitu 19,8 menit. Jadi saran dari kita itu untuk tetap menjaga pelayanan pada SPBU Bojong Soang. Yang kedua, lebih meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, ini dokumentasi dari kita. Sekian presentasi dari kita, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.